Ini saya masuk nih mau tanya tentang aliran, Bang. Aliran, Iya, karena kan silakan. saya juga bingung kan pada saat apa ya? Pada saat merayakan Idul Fitri kan, adik saya kan ada yang bilang ada yang ikut Muhammadiyah, satu lagi apa itu. Nah, itu saya bingung tuh, maksudnya kayak gimana? Gitu loh. Adik saya Iya, juga itu bingung menjelaskan. ya itu hanya perbedaan dalam hal hukum. Ada misalnya ada yang mengajarkan kunut, ada yang tidak. Itu hanya perbedaan, bukan dalam arti aspek perbedaan akidah, enggak. Hanya perbedaan kecil. Perbedaan dalam segi hal ibadah. Ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Ada yang taksiyah, ada yang tidak taksiyah. Seperti itu. Itu hanya perbedaan kelompok. Pendapat, pandangan tentang satu hukum dalam Islam. Dilakukan tidak berdosa, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Itu hanya sunnah hukumnya. Tetapi di Islam itu pondasi akidahnya jelas. Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Itu pondasinya itu di situ. Di situ dikatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Barang siapa sesungguhnya yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap teguh terhadap pernyataannya itu, maka kata Allah, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan janji surga yang telah diberikan untukmu. Jadi barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, lalu berpegang teguh terhadap ucapan itu, maka bergembiralah dengan kabar gembira akan surga yang telah dijanjikan untukmu. Itu. Jadi yang perbandingan kayak tadi itu bukan masalah besar. Saya kalau teman Muhammadiyah saya ikut mereka, bisa ke NU juga bisa, karena dua-duanya tidak melanggar. Seperti itu. Silakan Koko. Berarti dari aliran itu nggak ada perbedaan gitu ya, Pak Ustadz? Iya, Karena nggak kan ada perbedaan. tempat dengar tuh ada aliran yang kurang tepat gitu loh. Nah, yang tepat itu kayak gimana? Ya Katanya itu tadi. kalau kamu sudah mengenal Islam, yaitu Quran itu sendiri, itu baru tahap awal katanya. Masih ada alirannya lagi gitu. Ya maksudnya masih ada tradisi-tradisi amalan. Ada amalan-amalan sunnah yang iya. Gimana? Izin turun dulu ya. Oke. Kayaknya Emission. Thank you, habis Emission. pembahasan kita tentang orang Kristen ini, ya buktinya saya katakan dulu, buktinya tidak ada yang Kristen yang naik di sini hari ini yang mengatakan Injil Yesus itu tidak ada. I miss you, saya Kristen. I miss you, saya Kristen. Nanti saya juga mau ngomong sama kamu satu hal. Oh ya. Oh, udah. Saya dengar Apa, Bang Juma dulu silakan. sebentar. Oh ya, silakan. Ya, tunggu. Saya ngomong sama Bang Juma dulu ya. Ya jadi yang Koko sampaikan itu hanya perbedaan dari hal melakukan sunnah, amalan tambahan atau tidak melakukan amalan tambahan. Jadi itu bukan hal yang mendasar. Itu hanya perbedaan masalah khilafiyah, bukan sesuatu yang mendasar, bukan masalah akidah. Bukan hal-hal pokok, tapi itu hanya sunnah, tambahan-tambahan saja. Ada yang menjadikan itu sebagai rutinitas, ada juga yang menjadikan itu sebagai sesuatu yang sifatnya tidak menjadi utama. Seperti itu hanya beda-beda pandangan, tetapi memiliki dalil masing-masing. Ada yang menjalankan dalil A, ada yang meninggalkan, ada yang menjalankan dalil B, tetapi meninggalkan dalil yang lain. Tetapi tidak ada masalah di situ. Itu bukan masalah dasar dalam Islam. Karena cuma amalan doang. Ada yang sama seperti ada yang rutin puasa, ada yang puasa sunnah, ada yang tidak. Ada yang kemudian berzikir berjamaah, berzikir rame-rame bersama, ada yang tidak. Itu cuman ya termasuk tergantung orangnya mau pilih yang mana. Tapi dua-duanya benar, semuanya betul. Yang tidak betul itu kalau mengkafir-kafirkan sesamanya Islam.
Oh ini jangan masuk ke situ, itu kafir, itu tak boleh. Oh itu yang salah. Itu yang salah, nggak boleh mengkafir-kafirkan. Karena masih menggunakan Al-Quran yang sama, masih pencipta yang sama yang disembah, nabinya masih sama. Jadi semuanya boleh. Bisa ke Muhammadiyah boleh, bisa ke NU boleh, bisa ke Ahli Sunnah wal Jamaah dan seterusnya boleh. Ke Imam Syafi'i boleh, Hambali boleh. Tergantung kita mau konsentrasinya di mana. Dan semuanya benar di hadapan Rasulullah. Begitu. Maksudnya supaya Kalau untuk Bang Juma sendiri gimana? ya, Mengikuti yang mana Bang? kalau saya di Ahli Sunnah wal Jamaah saya. Ahli Sunnah wal Jamaah. Artinya saya mengikuti kebanyakan orang yang ada di Indonesia, Imam Syafi'i. Seperti itu. Silakan aja mau pilih yang mana, konsentrasinya di situ dan semuanya betul. Tidak ada yang keliru. Ya maksudnya saya tidak mau belajar tuh yang apa? Yang buang waktu gitu loh. Salah memilih artinya kan waktu saya sia-sia dong. Sedangkan waktu itu terus berjalan gitu. Makanya Iya, saya betul. tanya pakarnya aja, tanya Bang Juma. Iya. Dari Betul, kemarin mau betul. tanya cuma nggak ada kesempatan. Iya seperti itu sih. Iya, tak ada masalah. Oh nggak ada masalah ya. Baik. Iya. Terus yang Tinggal buku-buku pilih. kuning itu dulu kan masih kecil kan saya juga. Buku kuning maksudnya? Kitab kuning? Gimana Bang Juma? Dulu itu pas masih saya SD itu ada yang bagi-bagiin buku kuning gitu, tapi tulisannya tulisan Arab, tapi kata temanku itu bukan tulisan Arab, itu gimana ya? Tulisannya itu Jawa apa gitu. Oh. Bingung juga saya jelasinnya. Maksudnya mungkin kitab gundul kali ya, kitab kuning. Iya, kalau kitab kuning itu banyak, ada Riyadus Shalihin, Safinatun Najah, Bulughul Maram, termasuk Akhlakul Karimah. Sebenarnya kalau sudah masuk ke sana, materi-materi seperti itu artinya sudah masuk ke hal-hal sunnah. Hal-hal sunnah. Sementara kalau kita belajar Islam yang wajib-wajib dulu. Mana yang wajib, yang harus dilakoni orang Islam. Nah, nanti kalau berbicara mengenai tambahan-tambahannya itu terkait dengan sunnah. Karena Nabi Muhammad pun mengajar Islam itu ajaran seperti itu belakangan. Yang dipermantap dulu itu adalah akidah. Memperkenalkan Tuhan yang benar selama 13 tahun. Nabi Muhammad itu sibuk memperkenalkan Tuhan yang benar dulu kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang jahiliyah, penyembah-penyembah berhala. Kalau udah masuk ke situ itu sudah akidahnya sudah mantap. Setelah akidah sudah mantap, baru mana nih yang saya harus lakoni, yang sunnah-sunnah, tambahan-tambahannya, amalan yang mana saja, gitu maksudnya. Oh baiklah Pak. Bang Juma. Siap. Baik. Terus apa lagi ya? Pengarahannya gimana ya untuk seorang pemula biar lebih cepat mengerti itu kayak gimana ya? Cara cepatnya. Kalau selama ini kan cuma dengan dengar podcast, terus belajar ya sesuai AI-nya Quran. Nah untuk lebih cepat mengertinya gimana gitu? Apakah AI Quran itu 100% penerjemahannya tuh benar? Terus ada kata-kata yang sulit dipahami dari tulisan aslinya itu gimana gitu loh. Maksudnya rekomendasi Bang Juma sendiri gimana loh Iya, kalau saya untuk saya yang pemula gitu. iya, Untuk mengenal kalau saya dalami dulu tentang konsep tauhid di Islam. Cara mengenal Tuhan di Islam itu seperti apa. Setelah tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang betul itu adalah yang diajarkan oleh Islam, nah baru dalami tuh. Ini terkait dengan Tuhan. Setelah menerima konsep pengajaran tentang ketuhanan, artinya sudah mengetahui Tuhan ini apa maunya. Setelah tahu Tuhan yang betul itu, nah Tuhan yang benar ini maunya apa sih terhadap saya gitu loh. Apa yang diinginkan Tuhan sehingga saya diciptakan. Jadi yang pertama dipelajari itu tentang ketuhanan dulu. Berbicara mengenai ketuhanan. Tuhan di Islam itu apakah masuk di otak saya? Apakah Tuhan di Islam itu rasional bagi saya? Apakah ada kelemahan-kelemahan di Tuhan yang disembah oleh umat Islam ini? Setelah yakin bahwa
inilah Tuhan yang betul, baru lanjutan pelajarannya adalah bagaimana tata cara saya berhubungan dengan Dia sang Tuhan ini. Barulah belajar tentang cara-cara ibadah. Yang pertama pelajari dulu, temukan dulu bahwa benar-benar Allah ini adalah Tuhan yang mutlak absolut, Dialah Tuhan, tak ada yang lain. Nah, setelah menemukan itu dan menemukan diri kita sudah berada pada kondisi mengiyakan, mengaminkan, sudah bisa kemudian menyaksikan bahwa Dia adalah Tuhan, baru nanti diisi dengan materi-materi apa yang Tuhan inginkan sebenarnya terhadap saya sebagai hambanya. Baru belajar tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, dan seterusnya. Yang pertama itu tauhid dulu, akui dulu. Kalau kita sudah mengakui Tuhan ini adalah benar-benar, maka itu yang lainnya akan mengalir. Banyak teman saya yang saya bimbing offline, termasuk ada salah seorang S2 kedokteran, ahli bedah. Itu belajar tentang Islam. Saya kasih saran beliau untuk mempelajari akidah. Jadi dia beli buku-buku tauhid dalam Islam, akidah Islam. Dia beli, dia baca. Sekarang lebih mantap ibadahnya daripada Bang Zuma. Ibadahnya dia sunnah-sunnah itu dihantam semua. Makanya kalau dia nginap di rumah itu jarang saya temukan di tengah malam dia itu nggak salat tahajud. Kenapa bisa mengalir seperti itu ibadahnya? Karena dia sudah mengenal Tuhannya. Dia sudah bersatu dengan Tuhannya sehingga amalan-amalan apapun itu diambat sama dia. Selama ibadahnya itu tidak mengganggu orang lain atau mengganggu kesehatannya, pasti dia lakukan. Puasa dia lakukan, sunnah-sunnah dia lakukan. Baru bunyi masjid, dia sudah ada di masjid. Kenapa bisa demikian? Karena dia mengenal Tuhannya. Dia menemukan Tuhan yang sesungguhnya dan ada cinta di situ. Dia sadar, oh betapa cintanya Tuhan saya kepada saya. Kok saya nggak balas cintanya? Akhirnya dia habiskan waktunya untuk ibadah. Dia ahli bedah jantung, masih muda. Dia umur 33-34 tahun. China juga. Pertama saya ribut sama dia itu gara-gara dia tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Sampai dia bermalam di rumah itu 1 minggu lebih. Sampai waktu itu kubelikan kelambu. Karena dia berasal dari orang berada. Saya minder ketika dia mau belajar di rumah saya waktu itu masih banyak nyamuk. Ibu saya belikan kelambu. Karena kalau belajar sama-sama begitu terus tidak konsentrasi. Akhirnya aku dibelikan kelambu besar. Kita belajar dalam kelambu bersama. Itu tinggal di rumah selama kurang lebih 3 bulan mendalami Islam. Setelah itu saya lepas. Alhamdulillah dia pemahaman Islamnya jauh lebih mantap daripada saya kurasa. Karena dia belajar terus. Jadi dia adalah seorang dokter yang ahli ibadah. Dia ahli bedah jantung. Adik angkat saya, Chinese. Orang tuanya yang punya rumah makan Kendedes di Ambon. Kalau orang Ambon jarang tahu rumah makan itu. Ya sempat sih ada polemik sampai keluarganya datang beronta-ronta, tapi alhamdulillah bisa diterima. Setelah kita diskusi panjang, kita jelaskan tentang Islam, akhirnya orang tuanya ya udahlah kalau memang itu sudah pilihan anak saya, mau diapa lagi bang. Tadinya saya dikira saya memaksa dia, dikira saya yang mendoktrin, mencuci otaknya. Saya bilang tidak, kami karena anaknya pintar, ya kami mendiskusikan tentang ruh, kami mendiskusikan tentang kehidupan setelah kematian. Benar-benar dibantah habis-habisan saya tentang bagaimana bisa ada kehidupan. Padahal waktu itu cuma sederhana, saya kasih analogi. Apa saya kasih analoginya? Saya perlihatkan motor yang ada di depannya waktu itu. Kamu lihat motor? Iya. Benda mati? Iya. Yakin? Iya. Kenapa dia bisa bergerak? Di situ dia terguncang. Apa yang membuatnya dia bergerak dari tempat ini ke sana mengantar kamu? Kok bisa bergerak? Ada unsur apa? Kalau besi dengan karet bisa membuat kendaraan ini berjalan, itu nggak mungkin. Apa yang membuatnya bergerak?
Akhirnya dari sana dia olah. Oh iya juga ya, berarti tidaklah sulit bagi Allah menghidupkan kembali apa yang sudah dicipta sebelumnya dari ada menjadi tidak ada, lalu meninggal dunia, lalu dibentuknya kembali. Lalu dia tanya, apakah itu ada dalam Al-Quran? Katanya, dalam Al-Quran dikatakan, وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Surah Yasin menjelaskan protesnya orang-orang kafir, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa hidup kembali. Allah menjawab, kalau Allah bisa menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, maka Allah lebih mudah lagi. Tak ada beban bagi Allah untuk kemudian menciptakan kerangka yang sudah ada untuk menjadi hidup. Nah, saya kasih Bible Yehezkiel 37. Akhirnya semakin penasaran. Oh, ternyata Yehezkiel juga mengatakan bahwa seorang mati hidup kembali dari daging-dagingnya disatukan kembali, tulangnya disatukan kembali, dibungkus kembali dagingnya dan seterusnya. Iya, itulah Al-Quran. Nah, akhirnya terpancing dia setiap hari datang ke rumah belajar sampai subuh. Waktu itu alhamdulillah dia meluk Islam, dan meskipun sempat diusir dari keluarga besarnya, tapi lama-lama karena dia tidak akan goyang dengan akidahnya, tidak pernah goyang dengan akidahnya, sudah didatangkan aparat untuk diseret dari rumah saya, tetap aja Islamnya nggak mau tinggalkan. Akhirnya keluarga mengalah, diterimalah dia di keluarganya sekarang dengan kamar yang tidak bisa tersentuh oleh binatang-binatang yang dipelihara oleh keluarganya. Nah, itulah hebatnya beliau. Seperti itu kok pengalaman saya. Jadi kalau mau belajar Islam itu akidahnya dulu dipermantap. Jangan mau pelajari semuanya, akidah dulu. Masalah ibadah yang lain, masalah sunnah-sunnah itu akan mengalir dengan sendirinya. Itu akan mengalir dengan sendirinya. Sama seorang pendeta, mungkin dia nyimak ini. Ada pendeta di Mamasa, nelpon saya berkali-kali berbicara tentang Islam. Terus setelah lama-lama dia telepon lagi. Bang Zuma, bisa nggak saya itu masuk Islam tapi sholatnya jangan itu dong, jangan 5 kali sehari dong, kata dia. Sedangkan sekali seminggu aja, itu pun cuma datang nyanyi aja saya malas. Ini 5 kali sehari, dan bukan cuma sehari bang. Ini seumur hidup saya. Begitu saya Islam, maka tak ada waktu yang harus saya tinggalkan untuk meninggalkan sholat. Gak bisa dikurangi sedikit. 2 kali kayak dalam sehari, kata dia gitu. Jadi singkat cerita saya katakan, aturan Allah sudah begitu Pak, tak bisa dirubah. Ya sudah, singkat selesai. Terus entah 2 bulan apa 3 bulan nelpon lagi, tapi pakai nomor baru. Ini siapa? Saya ini yang kemarin pernah nelpon. Ada apa lagi? Yang singkatnya begitu, dia bilang, boleh nggak kalau saya sudah Islam, saya makan babi sembunyi-sembunyi sekali-sekali. Karena ini makanan kesukaan saya bang. Tidak mungkin saya tidak makan, karena dalam seminggu pasti saya makan. Ini makanan saya. Tubuh saya tidak bisa kalau tidak makan babi. Gue bilang tidak boleh pak, tidak bisa kalau di Islam itu. Akhirnya singkat kayak dia rada-rada kecewa. Alhasil terjadi kebakaran kecil di kantor saya waktu itu. Ribut semua di kantor kejadiannya. Kacau balau pokoknya. Datang bagaimana kantor kalau kantor bank plat merah milik negara terjadi kisruh kebakaran, pasti heboh kan, mana pemadam, mana dari Polres, mana dari Polsek, semuanya heboh. Pada saat mengheboh seperti itu, tiba-tiba ada 2 orang datang pakai baju terusan, pakai baju muslim di kantin, temui saya, ditatap saya terus. Bang Zuma ya? Iya pak Ustadz. Saya panggil Ustadz sama dia. Iya pak Ustadz. Siapa ya? Langsung dipeluk menangis. Saya masih bertanya-tanya, ini ada apa? Saya bikin masalah apa di luar sana ya? Kok ada Ustadz ini dua-duanya datang meluk saya, berjenggot, panjang rambutnya. Siapanya orang-orang ini? Gue bilang, ada apa pak? Dia bilang, Bang Zuma. Begitu dia sebut nama Bang Zuma, saya langsung mengatakan, oh ini dunia apologet. Ini orang di apologet ini. Siapa dia ini ya? Duduk. Kupikir teman dari mana gitu, nonton YouTube saya di mana gitu. Apa katanya? Bang, ingat enggak? Saya yang dari Mamasa yang nelpon beberapa saat yang lalu, yang mengatakan bisa enggak saya sholat 2 kali atau 1 kali sehari. Nah, loh sekarang sudah muslim? Iya pak. Loh, jadi sering bolong sholatnya? Loh tidak. Boleh enggak minta kepada Tuhannya Bang Zuma kalau bisa 100 kali dalam sehari? Loh, kok bisa bilang gitu pak? Saya merasa kurang 5 kali sehari itu. Lah, kenapa bisa? Saya jadi merinding.
Dia menangis, dia gemetaran. Apa kata dia? Barulah saya merasakan nikmatnya ibadah setelah wajah saya itu sampai ke tanah dan saya membayangkan saya ada di hadapan pencipta langit dan bumi, tunduk dan dilihat oleh beliau. Masya Allah. Akhirnya waktu itu saya menangis, dia peluk saya sambil gemetaran. Dia katakan, benar Bang Suma, dulu kupikir berat sholat itu, tapi begitu saya masuk Islam, begitu teduhnya dan saya rindu. Waktu asar saya rindu datangnya maghrib, waktu maghrib saya rindu datangnya isya, waktu isya saya rindu waktu datangnya subuh saya rindu cepatlah zuhur cepatlah asar. Saking aku itu jatuh cinta kepada penciptaku. Saya nangis waktu itu, peluk di tengah-tengah hebohnya ada kebakaran di kantor. Kami kemudian jadi tontonan di kantin. Kenapa ini Bang Zuma ini kok nangis-nangisan sama Ustadz? Terus iseng saya nanya, Dek, terus gimana dengan Babi? Pak, Babi. Waktu itu saya jadi ingat kan, karena itu menjadi cerita lucu bagi saya. Terus Babi gimana Babi? Jangan sebut itu Pak. Bang Zuma, jangan sebut. Kenapa? Jangankan memakannya, mendengarkan pun saya sudah langsung saya memual karena tubuh saya sudah menolak. Begitu dia sujud kepada Tuhannya, menurut dia, begitu aku sujud kepada Tuhanku Bang, perut saya menolak makanan itu tidak mau masuk, kata dia. Jadi aku nangis waktu itu. Seorang tokoh agama dari sebelah datang sama saya dan dia mengatakan, tubuh saya menolak barang itu masuk Bang Zuma. Setelah saya sujud kepada Tuhanku, barang itu dengan sendirinya menjauh dari saya, kata dia gitu. Ya, jadi ya itulah itu pokok pengalaman saya setelah saya berdiskusi dengan teman kita. Dia tokoh agama, dia seorang pendeta. Cuman dia diusir dari kampung. Diusir dari kampung itu karena dia banyak memurtadkan orang, petani-petani di situ. Tapi tiba-tiba aja dia setelah memurtadkan orang, dia malah yang tinggalkan agamanya. Jadi dia merasa terancam di kampungnya. Akhirnya dia pindah dari sana. Itu sekelumit pengalaman saya. Seperti orang yang mencari Tuhannya dengan tekun, dia bertanya. Akhirnya dia merasakan indahnya sujud kepada Tuhan. Karena di Islam itu kan, kita ke masjid, kita nggak tahu wajah Tuhan kita itu seperti apa, bentuk Tuhan itu seperti apa. Jadi semua terasa indah. Di mana-mana kita merasa Tuhan kita ada, indah. Tidak sama seperti kata beliau, tidak sama seperti waktu saya masih di agama saya yang dulu Bang. Saya merasa aman kalau patungnya nggak ada. Kalau patungnya ada di luar kamar saya, dalam saya merasa nggak dilihat. Karena memang nggak ada dalilnya di agama saya bahwa Yesus itu maha melihat, Yesus maha mendengar, ini nggak ada. Jadi saya merasa, Yesus kan ada di depan, saya ada di sini, nggak apa-apa lah sedikit saya agak-agak gini, gitu-gitu maksudnya. Tapi kalau begitu saya masuk Islam, tidak ada ruang saya bernapas tanpa disaksikan oleh Allah. Jadi di mana-mana aku merasa nyaman, aku tidak ada rasa takut. Satu lagi dia bilang sama aku, dulu Bang, saya kalau udah jam 10, jam 11 itu nggak bisa lagi begadang, nggak bisa. Besok bengkak kaki saya, besok oleng, pokoknya tidak fokus besok beraktivitas kalau saya lewat dari jam 11 malam. Alhamdulillah, begitu saya masuk Islam, saya basuh wajahku, tanganku dengan air wudhu, malam-malam saya wudhu. Saya mau tidur sampai subuh pun tak ada lagi sekarang rasa-rasa pegal, bengkak-bengkak di kaki, nggak ada Bang. Sambil berurai air mata. Saya bilang, itulah indahnya Islam. Itulah hidayah. Dan saya ditanya, bagaimana anakku? Bagaimana dengan istriku? Mereka bagaimana? Kenapa sih mereka harus lahir dalam keadaan Islam, non-Islam? Saya tepuk pahanya waktu itu, karena sudah pindah ke masjid. Kebetulan di kantin berdekatan masjid. Saya tepuk pahanya, saya bilang gini. Salah satu keistimewaan orang-orang di luar Islam yang dicipta oleh Allah dalam keadaan tidak Islam adalah dia bisa merasakan segala hal yang dilarang oleh Al-Quran. Makan babi boleh, anjing boleh, minum ini, minum itu boleh, tidak ada hukum wajib kepada mereka. Kami dari kecil nggak boleh makan babi, tertahan kami dari makanan-makanan enak seperti itu.
Padahal hikmah daripada Tuhan melarang itu karena pasti enak dagingnya. Tapi kami menahan diri untuk memakannya. Anda beruntung. Makan sudah, minum sudah, ini sudah, itu sudah. Semuanya sudah Anda lakukan dan Anda rasakan. Tapi begitu masuk Islam, dihapus, terlahir kembali menjadi bayi. Itulah keistimewaan Anda. Begitulah anak Anda. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi anak Anda ketika dia masuk kembali menjadi kertas yang bersih, tanpa cacat, tanpa noda. Kalau kami nih, memang betul kami lahir dalam keadaan Islam, tapi terikat sehingga kadang jatuh dari hal ikatan itu dosa. Kami sedikit dosa, kami sedikit dosa. Ya kalian memang dianggap tidak tunduk alias menutup diri kepada pencipta. Tapi begitu Anda syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seluruh dosa yang pernah Anda lakukan gugur semuanya, tak tersisa sedikit pun. Dan indahnya perbuatan-perbuatan baik yang pernah Anda lakukan, membantu orang, menolong orang, itu tidak dihapuskan, melainkan menjadi amal pahala. Akhirnya lagi-lagi dia minta didoakan anaknya masuk ikut dengan dia dengan istrinya. Tapi saya belum ada informasi lagi. Sudah beberapa tahun entah anaknya entah istrinya udah masuk atau tidak. Itulah keistimewaannya. Sampai dia oh iya ya, berarti Tuhan itu adil. Ya iya dong, adil dong. Tadinya Anda makan, kami tidak. Tadinya kalian minum, kami tidak. Kalian berdosa, tapi begitu masuk menyadari Tuhan itu adalah Allah, tak ada yang lain selain Allah, Anda kemudian dihapus semua dosa-dosanya. Itulah keistimewaannya. Ya, itulah makanya saya katakan kalau Koko mau belajar, kenali Allah dulu, kenali pencipta langit dan bumi dulu. Habis itu baru kita pelan-pelan masuk kajian-kajian. Ini amalan tambahan. Setelah kuat akidah, maka seberat apapun perintah pasti kita jalankan. Bagaimana Nabi Abraham? Karena mengenal Allah, mengenal Tuhannya, jangan makan babi atau potong sedikit kulit khatannya. Anaknya pun diserahkan kepada Tuhannya. Aku pingin anak yang sematawayang yang kau impikan, yang kau idam-idamkan itu berpuluh tahun, aku minta kau sembelih. Mau enggak kau? Apa kata Nabi Abraham? Ya, karena cinta aku terhadapmu, aku sayang kepada anakku. Tapi rasa sayangku kepadamu jauh di atas daripada sayangku kepada anakku. Apa kata Allah? Ini cerita Ismail ya, Bang Juma? Iya. Maka saya sudah membaca. Ya, Masya Allah. Jadi itulah. Jadi kalau kita cuma dilarang jangan makan ini, kita susah. Masa Abraham anaknya Bang, diminta cuma beliau selama kasih. siang izin turun ya. Masih ada di remote. Kau pikir dari tadi sudah pergi? Masih ada. Enggak. Koko mau bertanya sesuatu kepada saudara I miss you. Silakan Koko, mungkin ada yang ingin didiskusikan boleh. Oke, saya Silakan. menanggapi Ya, apa habis yang ini Bang saya Juma turun. sharing dulu. Oh, I miss you mau ngomong dulu aja. Enggak, kalau Koko Tris mau bertanya dulu sama aku, tanya. Habis itu nanti saya turun. Karena gak ada lagi apa yang kami diskusikan si Juma di sini. Oh iya, ini soal Karena tadi begini, kamu bilang karena begini Bang. Kemana maksudnya? Gini Bang Koko. Sebentar dulu Ya, Bang Koko. silakan. Karena semalam itu belum selesai ya, dan hari ini juga bagi saudara-saudara Kristen juga hari ini juga belum selesai juga. Makanya sekarang kan gak ada lagi yang Kristen mau naik, jadi saya turun juga kan, gak ada gunanya. Jadi sama cuma Bang saya Koko kalau ada mau tanya menanggapi silakan kamu tanya. aja, bro. Silakan Ya, di tanya, sini- tanya apa Bang? Iya. Di sini aku bukan mau menghakimi atau apapun ya. Ini kamu kan Kristen, ya kan? Tadi kamu kasih gambaran itu tentang 100% sama 100% jadi 200% kan? Bagaimana kalau sebatang kawat itu bisa Sebentar, membawa
Ya. Sebentar bang, bukan saya yang mengatakan 100%, 200%, jadi 200%, bukan saya yang mengatakan itu ya. Itu Ya. tanya dulu sama Bang Sorry, Juma itu dulu, bukan saya yang mengatakan itu. Ibu Coba, Karyana silakan. tadi. Jadi konsepnya kan tadi itu Saudara I Miss You mengatakan Yesus itu utusan. Titik, bukan Tuhan. Nah, Ibu Karyana dia mengatakan Yesus itu Tuhan sekaligus utusan. 100% Tuhan, 100% utusan. 100% manusia berarti 100 tambah 100 200% itu maksudnya. Seperti itu. Silakan. Ya kalau matematika kan Jadi konsepnya nggak seperti itu. Banyak sekali rumus-rumus yang mungkin di sekolah itu nggak dipelajari. Nah contoh aja kalau soal kawat lah, kawat bisa membuat satu arus listrik dan panas juga bisa dibuatnya, artinya 100 sama 100. Tapi bukan berarti kawat itu terbagi jadi dua, bukan. Itulah fungsinya. Jadi karena dua properti itu berbeda ada di dalam satu objek itu namanya. Cuma yang saya kurang setuju itu cara dia menyampaikan bahwa otaknya itu taruh di mana. Tuhan aja ciptakan kita, otak itu udah ada tempatnya gitu loh. Jadi kurang sopan untuk menanggapi, kan apalagi dilihat sama ribuan orang kan. Berarti kan di sini menganggap dirinya itu lebih cerdas. Iya, gitu. sorry. Nggak boleh bro. Kita di sini sama-sama belajar, boleh berdebat tapi yang sehat. Jangan sampai melukai iya. hati orang gitu loh. Itu cuma masukan aja sih. Oke, Iya, saya tanggapi ya. Betul. Biar saya tanggapi. Semalam juga udah saya tanggapi, hari ini juga saya tanggapi. Bagi penonton di bawah, saya katakan kalau boleh, kalau naik di room Jumat, kalau ada saya di situ, kalian mengatakan Yesus sebagai Tuhan itu harus pakai data. Mama, begini kakak ya, saya katakan tadi mereka itu otaknya di dengkul itu karena mereka mengatakan, ini orang Kristen ya, Kristen yang bukan saya ya, orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan dan buktinya ada Injil Yesus. Ketika saya bertanya Injil Yesus di mana ada di Alkitab, terus mereka jawab tidak ada. Makanya saya bilang otaknya bukan di kepala, di dengkul. Nah seperti itu bang. Jadi saya minta maaf kepada penonton di bawah jika saya salah, saya minta maaf. Tapi itulah alasan saya mengatakan otakmu di dengkul. Kenapa di dengkul? Pertama dikatakan, diklaim bahwa Injil Yesus ada. Ketika ditanya di mana Injil Yesus, tidak ada. Nah, seperti itu bang. Oh seperti itu. Oke. Bukan soal maaf atau tidaknya. Kamu itu, pemikiran kamu itu nggak salah juga. Kamu juga punya hak untuk berargumen. Nah, kalau kamu bilang tadi Injil Yesus itu di mana, itu pertanyaan aja udah salah itu bro. Kenapa saya bilang salah? Mohon maaf sebelumnya ya. Karena Injil terbentuk itu setelah Yesus tiada loh. Artinya itu bukan Injil Yesus, tapi Injil namanya. Seperti itu sih, kurang tepat kalau bilang Injilnya Yesus. Tanggapi ya. Salah. Saya tanggapi ya. Yang mengatakan Injil Yesus itu ada bukan saya yang pertama, tetapi mereka. Begitu, Maaf nih Bang. bro, saya tadi menyimak dari jam saya makan. Saya menyimak tadi kamu berbicara terus bahwasanya Injil Yesus tadi. Saya nggak record, tapi ya udahlah Iya. kalau memang kamu merasa tidak ada, nggak Dengarkan. apa-apa. Ini nggak masalah ya. Serius. Dengarkan nggak bang, masalah. gini. Orang Kristen tadi di atas ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Injilnya ada. Injilnya Yesus mengatakan itu ada. Jadi mereka yang pertama mengatakan. Terus saya yang bertanya, di mana di Alkitab mengatakan Injil Yesus ada? Nah, ketika saya tanya itu mereka jawab tidak ada. Nah, kan mereka yang pertama, bukan saya. Berarti miskomunikasi Gitu, nih Bang. bro. Miskomunikasi. Yang mengatakan Injil Yesus itu ada bukan saya. Adanya Injil Yesus itu bukan saya yang mengatakan, mereka. Iya, udah selesai berarti kan bro. Terus saya bertanya. Ya, Di silakan. mana Injil Yesus? Tidak ada. Katanya tidak ada. Kan itu kan. Jadi makanya aku katakan otaknya bukan di kepala, otaknya di dengkul. Kan seperti itu. Ya nggak boleh gitu juga kali.
Gak apa-apa, seru juga. Jadi tuh ada tarik ulurnya gitu. Gak harus semuanya sehat juga. Aman-aman bro. Ini aku mau menanggapi Bang Juma dulu. Bang Juma, boleh Bang Juma? Boleh, silakan. Nah ini dari Bang Juma sharing tadi sangat membuat saya itu melihat kedahsyatan Maha Kuasa. Bahkan sampai Bang Juma itu meneteskan air mata. Nah itu benar-benar cerita yang benar, real. Jangankan itu, saya juga melihat adik-adik saya ketika ada masalah dia juga baca Quran kok, sampai nangis malah. Ketika ada masalah dia baca, ketika pada saat menghadapi ujian juga baca. Ketika selesai ujian dia ngerasa itu kurang tepat, 10 soal salah, dia udah takut. Makanya dia berdoa supaya Allah tuh membantu katanya ketika salah gitu loh. Nah seperti itu sih. Iya. Terima kasih nih Bang Juma, repot-repot udah Makasih. ceritain. Iya, saya Makasih, Koko. berarti harus mengenal Tuhan itu sendiri siapa, Allah itu, benar kan? Iya, Jadi saya harus betul. belajar terus dulu. Siap. Aduh. Iya, Siapa baru tahu. lagi nih Bang Juma yang satu ini lagi? Iya, silakan. Kakeknya I miss you. Bang Dia Juma cari- siapa lagi kawan ini? Dia cari kamu, I miss you. Saya buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah itu, Saya bisa buktikan. I miss you. Silakan, I miss you. Silakan saudara F Logia, silakan. Apa? Saya bisa buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana Injil Yesus? Tunjukkan datanya. Injil Saya Yesus ada. buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan sejak lahir. Tidak lahir. Oh, tidak lahir Sejak Yesus Bahkan ada lahir. sejak katanya. lahir. Sejak lahir, Tidak lahir. sejak lahir Yesus itu Tuhan kata saudara kita. Silakan. Iya. Di mana? Pernah baca nggak ayat mengatakan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat yang menyampaikan. Lagi hari ini telah lahir bagimu Itu di kota malaikat. Daud. Itu malaikat yang berkata, malaikat bukan manusia yang mengatakan, malaikat yang menyampaikannya. Sama tanya. Percaya nggak kalian kalau penyampaian malaikat? Lukas 2 nomor 11 itu. Iya, percaya nggak kalau kata-kata malaikat itu? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Atas pernyataan Lukas itu ya. Betul? Iya, Lukas. Ya udah. Betul. Bukan Percaya nggak pernyataan kalau Yesus ya. malaikat menyatakannya? Bukan. Bahkan ada saksi dan Oh, atas gembala-gembala. pernyataan Lukas, bukan perkataan Yesus. Itu perkataan malaikat Bahkan yang di situ menyampaikan. berkata, Malaikat yang menyampaikan, menyampaikan, malaikat bilang, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat yang berkata, bukan Yesus yang berkata. Malaikat yang mengatakan Tuhan telah lahir. Apalagi? oke. Pertanyaanku Bang begini. Mana lebih tinggi derajatnya malaikat dengan Tuhan Yesus yang kamu katakan? Sekarang aku bertanya, kalau kamu berkata begitu, kamu percaya nggak kata-kata malaikat? Aku tanya dulu. Malaikat Iya. menyampaikan berita, kamu percaya nggak? Sementara saya katakan sama Abang, mana Sekarang lebih tinggi kamu jawab derajatnya dulu, kamu percaya apa atau enggak? Tuhan Yesus yang Jangan kamu ke katakan? sana dulu. Kamu jawab dulu, percaya atau tidak kata-kata malaikat? Percaya enggak? Anda itu menjawab bukan bertanya loh. Mana Bang? Sekarang aku Anda tanya itu kepada kamu. menjawab bukan bertanya. Sekarang kamu Anda percaya itu enggak? menjawab bukan bertanya. Bukan. Berita yang disampaikan malaikat kamu percaya enggak? Saya tanya. Bisa Itu percaya enggak? berita yang disampaikan Andi, malaikat jangan atas. Loh, Sebentar kok nggak dulu. berani jawab? Sebentar Kok nggak dulu. berani jawab? Biar
Iya saya jawab. Percaya atau Diam. tidak gitu Saya aja. jawab diam. Terima kasih, syukran. Anda Saya Chan. jawab Loh. diam. Loh, kok nggak berani jawab sekarang? Iya saya Saya jawab bertanya tapi hanya diam. dua. Saya bertanya hanya dua. Percaya jawab. atau tidak? Tapi diam. Aduh. Di mana ini? Saya jawab tapi diam. Dah, saya jawab ya. Saya akan Anda Itu jawab. atas pernyataan. Waduh. Diam dulu biar saya jawab. Itu atas pernyataan Yohanes bahwa malaikat mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Yesus gitu kan, Tuhan Yesus. Nah, pertanyaanku sekarang udah aku jawab ya. Pertanyaanku sekarang, mana lebih tinggi derajatnya malaikat dengan Tuhan Yesus yang kamu katakan? Nanti saya jawab. Kamu jawab dulu pertanyaan. Pasti saya jawab pertanyaan. Oh, Kamu Kan sudah aku jawab. Kamu aku jawab. Kamu jawab dulu. Pemberitaan malaikat itu bisa dipercaya atau tidak? Saya jawab. Jawablah. Jawab dulu. waduh, Kamu udah berani dijawab, ditanya lagi, sudah dijawab, ditanya lagi. Nah, Di inilah mana aku bilang jawabnya? lagi, Di otaknya mana itu jawab? bukan di kepala Iya lagi. atau tidak gitu aja. Iya atau tidak. Nah, kok nggak berani jawab sekarang? I miss you jawab. Cuma, Bang jawabnya Cuma di pelan-pelan mana kau aja, I cari miss orang you. ini tadi? Bisa Iya, pelan-pelan dipercaya kamu nggak? jawab. Oke, Iya, saya jawab ya. orang tua. Oke, saya jawab ya. Ya Itu pelan-pelan aja. atas Jawab pernyataan iya atau tidak. Lukas. Nggak perlu ada beralasan ini itu ini. Iya atau tidak. Bisa dipercaya atau tidak? Jawab. Udah mabuk ini, udah mabuk. Loh kok takut sekarang? Kenapa takut? Udah mabuk. Loh kok Udah mabuk takut? kayaknya bapak ini ya. Topan sama orang tua. Takut. Takut nih ya. Takut nih ya. Takut sama siapa? Pertanyaannya percaya Jawab tidak terhadap iya pernyataan malaikat. atau tidak. Jawablah. Percaya atas Malaikat bilang perkataan Lukas. Ya, perkataan Lukas. malaikat itu Percaya bisa atas dipercaya pernyataan atau Lukas. tidak? Boleh dipercaya atau tidak? Kan sudah aku bilang percaya Kan atas percaya. pernyataan Oke. Lukas. Oke, kalau kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, memang dia Tuhan berarti. Memang dia Tuhan berarti. Kalau kamu percaya ya Tuhan. Di mana berarti dia Injilnya? Tuhan. Di mana Injilnya Tuhan? Di mana Injilnya Tuhan? Malaikat Di mana udah Injilnya bilang Yesus? Tuhan kok. Huh? Malaikat Di mana udah Injilnya bilang Yesus? dia ada Tuhan. Kamu bilang kamu percaya. Ini lagi. Nah, ini lagi saya katakan. Tadi kamu katakan bahwa Injil Yesus itu ada. Buktikan sama saya Injil Yesus itu ada. Di mana? Mana ada saya bilang Injil Yesus? Kapan saya bilang Injil Yesus? Kan sembarang ngomong. Baru naik kok jadi Kan Injil kamu, Yesus. kan kamu katakan tadi, begini bang. Kamu katakan tadi, abang bisa membuktikan bahwa Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan ada buktinya. Iya, Buktinya di malah- mana Injil Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Iya, Lukas 2 pasal 11 tadi. Lukas pasal 2 ayat 11 Macet tadi. suaranya bang. Aduh. Suaramu macet. Lukas pasal 2 ayat 11. Ini orang nggak Macet bisa suaramu. jawab. Suaramu macet. Bang, Mana I miss you nggak macetnya? paham. Kau sendiri nggak dengar, kau bilang macet kan? Jangan-jangan kau takut jawabnya bilang suaraku macet. Bang, I miss you nggak Jangan. paham. Yang Iya, dimaksudkannya memang macet suaramu. Malaikat bilang dan ada saksinya pada di padang gurun banyak orang banyak gembala-gembala dan di langit Siapa terjadi nama saksinya? Siapa nama saksinya? pujian-pujian. Siapa nama saksinya? Bahwa- Bukan puji-pujiannya bahwa kitanya. Siapa nama saksinya? Gembala-gembala di padang Siapa nama saksinya? dan malaikat-malaikat. Siapa Dan nama gembala malaikat itu? sudah puji. Mana ada tidak dicatat. Siapa nama-nama gembala itu bang? Nama-nama tidak dicatat. Loh,
Tidak dicatat Oh, nama nggak bisa siapa tidak dibuktikan itu dicatat. bang, itu bohong itu. Banyak orang. Gimana saya percaya bahwa ada gembala sementara namanya tidak ada? Lah kalau kalian nggak percaya itu urusanmu, bukan urusan. Bagaimana saya percaya Ya, sementara ya, namanya penting. tidak dicantumkan dalam Alkitab? Bagaimana saya percaya itu bang? Siapa nama gembala itu? Kalau saya baliki boleh nggak? Saya baliki kepada kamu. Saya balik kepada kamu, boleh nggak? Boleh nggak saya balik kepada kamu? Dari tadi bertanya terus kamu ini. Dari tadi bertanya terus. Saya balik kepada kamu bilang Dari tadi bertanya terus. Gimana abang ini? Kamu tanya kepada Ini bentar dulu. Ini satu aja dulu. Bukan kamu Sebentar tanya dulu. kepada siapa nama gembala. Di mana katakan kepada saya sekarang Injil Yesus di Alkitab ada? Tunjukkan kepada saya. Lu kapan saya bilang Injil Yesus? Injil yang memberitakan tentang Ada Yesus tidak? ada. Sebentar Injil dulu. berita Injil tentang Yesus ada tidak? Injil berita tentang Yesus Ada, tunjukkan. Oh, saya bilang Injil Tunjukkan berita kepada tentang saya. Yesus. Katamu ada. Tunjukkan kepada saya Injil Yesus. Berita Silakan. tentang Yesus, bukan berita Di mana? tentang Injil Yesus. Injil berita tentang Yesus. Nah, apa lagi kurang? Berita itu karangan loh. Arti dari berita itu bisa disebut karangan. Gimana bang ini? Memang berita tentang Nah. Yesus. Berita Nah. tentang kehidupan Yesus. Nah, Mama Mia Lazeto. Mama Mia Lazeto. Nah, itu dia. Berita Catatan. itu, Bang, itu bisa dibilang karangan berita itu. Tidak bisa dibuktikan dia itu nyata. Berita itu adalah karangan. Arti Sekarang dari bertanya berita itu aku- adalah karangan. aku bertanya Tidak kepada 100% kamu. nyata. Aku tanya kepada Berita itu kau. tidak 100% nyata. Aku tanya kau Abang ya. ini. Aku tanya kau. Boleh Oke. gak aku balik? Berita itu artinya apa? Bolehkah aku Berita itu balikin artinya apa? pernyataan bahwa ada Silakan. saksi? Boleh nggak? Nanti kau Siapa kabarkan saksinya? kalau aku baliki. Kalau aku balik Siapa tanya saksinya? kepada kau nangis nanti marah-marah misalnya marah-marah nanti kalau aku balikin. Otaknya itu lagi bang, kalau boleh otak abang itu taruhnya di kepala ya, jangan Lah. telapak kaki, Lah. bisa diincar orang. Sekarang aku seperti itu. tanya, kau tanya kepada aku saksinya siapa saja, Ya. namanya siapa saja ya. Sekarang aku balik kepada kau, aku balik kepadamu nanti. Ya. Kau tolong jawab ya. Apa? Nabimu itu keluar dari gua itu siapa saksinya? Namanya siapa? Jawablah. Oh ini sama Saksinya pun ini nggak sama Bang ada. Cuma ini ya, sama Bang Cuma ini bukan aku Saksinya pun ini. nggak Bang ada. Cuma ini, Bang Nama Cuma apalagi itu namanya. lawan ini. Aduh. Ini lawan kamu ini Bang Cuma. Nabimu keluar dari Oh, gua Bang itu Cuma siapa ini bukan saksinya? lawanku ini. Mana saksinya? Siapa? Rupanya sama Bang Cuma dia Gak ada berkata saksi. ini. Jangan nama Bang Cuma, saksi pun gak ada. Nah ini orang mau diskusi sama kamu loh, Bang Cuma. Pak Eplogia, Bang Cuma, I miss you ini berdiskusi Kristen. sama Abang. Keluar dari gua bisa dipercaya nggak? Saksinya mana? Siapa saksinya? I miss you itu Kristen bukan Islam. Hah? Nabimu tuh Dia Kristen abang, dia Kristen, cuman tidak percaya Yesus Tuhan. kalau kau Kristen kau sesat kau tuh kalau kau Kristen. Dia capek-capek orang belajar ternyata. Kristen begitu bang, Kristen tapi tidak percaya Yesus Tuhan. Dia percaya Yesus utusan, bukan Tuhan. Ketawa dulu kita ya. Dia diskusi sama Bang Cuma ini bukan sama aku rupanya. Dia mengatakan Yesus itu cuma rasul, utusan, bukan Tuhan, begitu, saudara. Dia sesat, Kristen sesat itu. Nah ini ya sesat lagi dibilang. Sesat berdasarkan dalil begitu. Iya saya sesat berdasarkan dalil.
Saya sesat berdasarkan bukti begitu. Bahkan orang-orang Majus datang menyembah dia. Saya Orang-orang sesat Majus karena saya katakan Yesus itu sebagai datang hamba. dari luar. Begitu. Melihat Begitu, bintang, Bang. bintang. Dia melihat berbatakan bintang. Dia melihat Ini sama bintang Bang itu Juma ini, sama Bang Juma diskusi dia ini. Dia ikut di bintang nah, dia datang membawa mur kemenyan dan emas. Dipersembahkan kepada bayi Kayak orang Yesus. semalam ini, Bang Juma. Aduh. Kayak orang semalam ini lagi, udah mabuk tuak. Iya kan? Kau tuh sesat. Sesat. Tapi dia bukan Kristen. Siapa yang sesat, Bang? Ini bukan Kristen orang ini. Kalau bukan Sebentar. Yang sesat Kristen atau Islam? Sebentar dulu. Kau Yang yang sesat sesat. Kristen atau Islam? Kamu yang Siapa? sesat. Kristen atau Islam? Ya, kamu yang Yang sesat. sesat Kristen atau Islam? Kau Jawab yang dulu. sesat. Islam atau Kristen sesat? Kalau kau mengatakan kau Kristen, kau tuh sesat. Gitu aja. Dia Oh, mengakui Kristen sesat, Yesus ya? itu hamba. Kau tuh bukannya Kristen, kau tuh ya bukan Kristen, kau tuh iblis. Waduh. Wah. Hanya gara-gara mengakui Saya ini di Yesus, mana lagi nih, Bang? hanya mengakui Yesus sebagai hamba, masa jadi iblis dia? Iya. Kok bisa? Itu kan berdasarkan data. Iya, di mana itu lagi? Saya bawa Saya data. mengklaim Saya Yesus bawa itu data. adalah hamba. Berdasarkan datanya loh, Bang. Memang dia Ada hamba. datanya. Memang Matius, dia adalah bentar dulu, hamba. Matius 12 ayat Memang 15. dia adalah hamba. Itu dikatakan Yesus adalah hamba. Apa saya dikatakan iblis Memang itu? dia ada. Macet lagi. Memang Ngopi dulu. Yesus adalah hamba. Nah, itu udah diakui Ngopi Yesus dulu kita, hamba. ngopi. Udah diakui. Opung sudah akui Yesus itu hamba, udah. Memang Berarti Yesus enggak- adalah hamba, tapi dia adalah Tuhan. Ya, yang walaupun ini hamba jadi Tuhan yang lagi. walaupun Hamba jadi Tuhan. dalam rupa Yang benar, Allah, bentar dulu. Yang benarnya hamba atau yang Tuhan itu pertanyaan. walaupun Hamba dalam atau rupa Tuhan? Allah, benar enggak? Yang Tidak kutanya sama mengandung abang, yang secara benarnya Anda. hamba atau Tuhan? Yang kutanya hamba atau Tuhan? Kau dengar enggak? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya. Yang kutanya, dia itu telah hamba atau mengosongkan Tuhan? dirinya, mengambil rupa sebagai hamba yang sama dengan manusia. Itu. Apalagi kurang? Lagi pakai jurus mabuk kayaknya bapak ini. Saya jelas kok. Jurus mabuk apa jurus mabuk? Ya jelas kan? Lagi jelasnya pakai jurus mabuk. Gimana saya mau diskusi sama jurus mabuk? apa? Saya nggak mau di sini. Jurus mematikan kau. Jurus mematikan tuh. Jurus mematikan. Itu jurus mematikan, tahu nggak? Tepuk tangan dulu kita semua. Kalau ada apanya itu tepuk tangan dulu Bang Juma. Ada jurus mematikan. Kau tuh sekali pukulan kalah kau tuh. Enggak, sekali Yang pukulan mana? kau. Bentar Pak. Bentar dulu Pak ya. Ini ya Pak. Kau pernah Yang lihat mana tak? benarnya? Dia itu hamba atau Tuhan? Saya udah bilang. Yang mana benarnya, yang Bang? walaupun Walaupun. dalam rupa Allah. Jawab aja dia itu hamba atau Tuhan? Dia Bukan tidak walaupun. menganggap kesetaraannya. Anda itu menjawab bukan walaupun. Dia Itu telah tanya bukan walaupun. mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba yang sama dengan manusia. Apalagi kurang? Dia itu hamba atau Tuhan Bang? Saya udah bilang kan, dia dalam rupa Allah. Dia itu hamba atau dalam Tuhan? rupa Allah yang tidak Jawab menganggap satu. kesetaraannya. Baca dulu, jangan tahu. Jadi berarti abang ini mengklaim dia itu bukan hamba tetapi Allah, betul?
Dia adalah Allah yang Betul. mengambil rupa sebagai hamba. Oke. Di Yohanes mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Yang diutus itu siapa, Bang? Saya udah bilang dia telah mengosongkan dirinya. Mengosong. Sebentar, yang kutanya sama Abang. Abang tadi mengklaim bahwa Yesus itu Allah, betul? Udah. Yesus itu adalah Allah. Yang katakannya. Terus saya bertanya, di Yohanes Saya mengatakan, kira ya, di Yohanes mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Bagaimana itu, Bang? lah, itu kan dalam kemanusiaannya. Bapa mengutus aku. Bagaimana itu, Bang? Apakah Dia Injil Yohanes mengatakan- itu salah? Memang tidak salah, tidak. Oh, tidak salah. Oh, tidak salah katanya ini. Tidak salah. Udah mau pintar ini ya. Tidak salah katanya. Udah mau pintar. Kita tidak pernah salah. Oke. Alkitab tidak Oke. tidak pernah Yesus salah. itu manusia 100%? Bentar dulu. Yesus itu manusia 100%? Yesus sepenuhnya manusia. Yesus manusia 100%? Allah. Sepenuhnya Allah, Oke. sepenuhnya manusia. Yesus yang Allah Yesus yang Tuhan juga 100%? menambahkan tubuhnya sebagai manusia. Yesus Tuhan 100%? Allah Bentar dulu, yang Yesus Tuhan 100%? menambahkan tubuh manusia. Oke. 100% ya. Ya. 100% ya. Yesus sebagai Tuhan, begitu. Ya. Ya, Oke, 100 tambah 100 berapa, Bang? Allah yang menambahkan 100 tambah 100 berapa, Bang? tubuh manusia. Ya, kau 100 tambah 100 berapa, Bang? Oh, 200% yang Tuhanmu ya. Iya. Ya. Allah yang Jangan dulu, Bang. Jangan panik. menambah Abang jangan manusia. panik. Enggak, jangan panik. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa 200% Tuhanmu. Gimana Di mana ceritanya saya itu, pernah Bang? bilang? Kapan saya bilang? Kapan saya bilang? Kamu buka recordnya lagi. Ada yang nggak aku bilang? Kan kamu yang katakan. Kamu sendiri yang katakan tadi bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% mana adalah Tuhan. buktinya? Iya kan? Buktinya mana? Buktinya mana? Saya bilang Yesus 100% bukti. Kamu sendiri Buktinya yang mana? katakan. Mana tahu aku buktinya? Mana tahu aku Mana buktinya? buktinya? Recordnya Abang mana? yang Saya bilang mengasih tahu sama aku. Mana recordnya? Kenapa yang Recordnya mengatakan? mana? Cuma ada nggak saya bilang 100% cuma? Abang yang katakan. Cuma Saya ada nggak saya dengar, bilang? saya nggak- Bang Juma saya yang tidak katakan dengar. tadi. Nah, itu Begini. Itu cuma nggak Begini, Bang Juma. jujur. Tadi Cuma dia udah mengatakan, Bang jujur. Juma, 100% manusia, 100% Tuhan. Terus saya tanya, Bukan setelah nggak kita jujur, masuk nggak hadis, jujur. katanya 200. Sebagai host Nah, aja nggak jadi saya jujur. katakan 200% Tuhannya, betul? Hah? Betul Cuma- tidak? Mana ada cuma? Saya bilang 100%. Ada nggak? Saya tidak dengar. Nah, Nggak dengar itu saya. tahu nggak jujur cuma. Nggak jujur Oke. kau. Saya tanya Nggak ulang dengar, ya. nggak dengar. Saya tanya ulang. Coba diulang lagi. Begini. Saya tanya ulang. Ah. Yesus itu 100% manusia. Waktu saya bilang itu Yesus adalah saksinya kau dengar, malah bilang kau dengar, malah kau bilang Sebentar dulu. sebutkan ayatnya. Yesus itu manusia 100% tidak? Maju mah. Kau 100% bilang tidak? malaikat kau bisa sebutkan ayatnya, Aduh. kau dengar. Macet lagi nih. Yang kutanya abangku, begini abangku. Yang kutanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Udahlah. Yesus itu adalah Allah, Tuhan yang menambahkan bukan diri manusia. Yesus itu adalah Allah, bukan manusia, begitu? Tubuh manusia. Tuhan yang Sebentar dulu. mengambil. Yesus itu bukan menambahkan manusia tubuh tetapi Allah, manusia. begitu?
Aduh, dia udah nggak Gimana ngerti abangku ini? orang. Yang kutanya, abangku coba dipahami ya. Yesus itu adalah manusia atau Tuhan? Coba dipahami ya. Saya udah bilang, kau nggak ngerti. Kau tidak mengerti, kau tidak mau mengerti. Bukan tidak mengerti, tidak mau mengerti. Nah, kalau Gimana saya dikatakan mengerti? orang Lain yang kutanya lain dijawab. orang yang Gimana itu? tidak mau mengerti itu susah. Saya bertanya A, Anda menjawab B. Bagaimana saya Dijelaskan mengerti? 1000 kali juga nggak mau mengerti. Bagaimana saya mengerti abang? Sementara saya bertanya A, Anda menjawab B. Bagaimana saya mengerti itu? Allah yang menambahkan tubuh manusia kepada dirinya. Apalagi kurang? Nah, Oh, dia itu manusia. Manusia dia ya. saya udah bilang, kau tidak mengerti ya udah itu urusanmu. Iya. Oke, dia manusia. Betul? Betul? Ini orang nggak ngerti-ngertinya, susah jelasnya. Oke, dia manusia. Terus kamu katakan lagi dia Yesus itu adalah Allah, betul? Dia adalah Allah sekaligus manusia. Oke. Enggak, Berarti manusia Allah begitu. bukan manusia Allah. Ya, Kamu yang katakan manusianya sendiri tadi manusia Allah. Pusing orang tua dibuat ini sama IMC. Gimana abang ini? Abang sendiri yang mengatakan manusia Allah. Pusing nih orang tua. kalau ya, kau tidak mau Iya, mengerti siang. ya udah itu urusanmu. Selamat siang semuanya. Siang. Bukan saya tidak mau mengerti. Anda yang mengatakan sendiri adalah manusia Allah. Saya udah bilang Allah yang menambahkan diri tubuh manusia. Udah bicara dulu, silakan. Bicara dulu, silakan. Aduh, Makanya nggak dikasih kesempatan sama orang yang mau naik ini ke mereka semua yang bicara siapa nih? Iya, silakan yang lain. Saudara Ketir dan Prince. Diskusi begini kan maksudnya kita saling menghargai, saling kasih ke orang atau ada yang mau. Iya, silakan. Mana tahu ada yang mau menanggapi, silakan. Bolehkah saya bertanya lagi Bang Juma? Iya, buka kameranya, Bang. Oke. Ini pertanyaannya ya, bukan sama aku. Nggak apa-apa dong. Emang kenapa emang? Nggak usah naik kalau nggak bisa kita kasih pertanyaan. Kan gitu. Bisa. Kan Bang cuma sudah mempersilahkan, silakan. Yang Ya udah. nggak maksudnya kita naik. Anda diskusi sama Zuma itu. Iya, tapi situ kamu menyinggung permasalahannya sama orang Kristen. Saya ingin mau bertanya nanti sama kamu. Kan gitu. Memang dia itu sesat Pak, bukan Kristen, itu sesat. Di mana saya katakan di sini saya bukan Kristen? Ya, orang Kristen pasti mengaku. Di mana saya katakan? ada Ayo. Tuhan. Saya katakan. Di mana saya katakan bahwa saya di sini bukan sebagai Kristen. Silakan, Saudara. Halo, Saudara Prince. Kalau kau Kristen, kau coba doa dulu, doa Bapa kami yang ada di surga. Coba jawab. Coba, Bapa kami yang ada di surga. Jawablah. Mana? Kalau memang Kristen, Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakan Bapa namamu. kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Udah. Nah, boleh.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengatakan orang Kristen, amin. Oke. Jelas? Terus iman lah. Kurang itu bang, kurang kemuliaannya, dan kemuliaannya kurang. Aduh, gimana lagi? Enggak kak, Ya. ini Opung udah jelasin, mungkin nggak ketemu titiknya bro. Ya udahlah bro, makin panjang nanti gimana ya? Paham kan? Opung beliau ini si I Miss You ini tidak paham tentang Tritunggal mungkin. Kalau orang yang mengerti memang. Tritunggal, Di mana saya katakan saya Tritunggal? kamu mengerti Tritunggal gak? Kamu percaya Tritunggal Ya, gak? Sebentar ya, saya perjelaskan diriku sendiri ya. Iya boleh silakan. Namaku adalah Elforis, agamaku adalah Kristen Protestan dengan gereja GBI. Ya GBI, oke. Nggak, maksudnya kamu ngerti Tritunggal gak sih? Ini Saya bukan saya tidak membantu katakan ya sama. Tritunggal ya. Apa? Gimana? Silakan bro, jangan di mute bro. Tritunggal, saya gak ngerti Tritunggal bang. Nah, kalau Saya kamu tidak mengerti Tritunggal. Iya, kalau kamu tidak mengerti Tritunggal, kamu belajar dulu bro. Soalnya ini kan grupnya Bang Juma, biar Bang Juma tuh yang menjelasin untuk teman-teman non Muslim yang mau naik pengen tanya. Tanya, Begini bang, tanya pendetanya, jangan tanya Ini cuma rumahnya tanya Bang pendetanya. begini bang. Tanya pendetanya, jangan tanya cuma. Saya Silakan, tadi tanya sudah pendetanya. katakan sama Bang Juma, ilmuku Opung, itu cuma Opung dengar sedikit. dulu, Opung. Apa yang saya katakan berdasarkan dalil. Tritunggal itu tidak ada Injil Tritunggal di Bible ataupun di Alkitab. Injil Tritunggal tidak ada. Makanya saya tidak percaya Tritunggal. Intinya Nah, kalau kamu tidak ada intinya. Injil Tritunggal tidak ada. Jelas? Kalau ada, Iya. coba napakkan sama saya. Kasih Saya napak. bukakan. Kalau ada Injil Tritunggal. Tunjukkan ya. Ada sebentar, tidak? sebentar. Ada. Injil Kalau mau Tritunggal, jelasin itu silakan sangat panjang tunjukkan. bro. Harus ada, kan kamu minta harus ada data dalilnya di mana. Itu sangat panjang banget bro. Iya. Sedangkan Injil sebelumnya Tritunggal. Bang Juma udah ngomong dengan saya sebelumnya pertama kali. Nah saya udah jelasin bahwa saya nggak ada datanya sekarang gitu loh. Nggak, itu harus Ya, persiapan. Nah saya lebih mementingkan diri saya untuk belajar yang lebih penting gitu loh. Bukan untuk berdebat saya di sini. Saya mencari kebenaran. Makanya saya harus Betul. pelajari gitu bro. Begini bang, Nah jadi di sini begini bang. maaf ya, bukan saya potong ya, biar nggak panjang. Karena banyak yang mau naik juga gitu loh. Sedangkan ya Opung ya tau lah. Opung mungkin lagi lemah tubuh ya, Opung ya. Nah, untuk penjelasannya tuh memang kurang jelas, Opung. Maaf nih, Opung, bukan menggurui. Opung pasti lebih tahu, lebih ngerti tentang Kristen. Saya cuma hanya pembaca aja. Nah, kalau belum mengerti tentang Tritunggal, nah itu susah. Bukan Karena bukan tidak bertentangan mengerti dengan bang. Opung Begini nggak bang. selesai-selesai. Begini, 3 hari Bang. juga nggak bakal selesai. Sebentar, Bang. Benar nggak Bang Juma? Ya, silakan. Atau Opung kita istirahatkan dulu ya, capek nanti dia. Enggak. Begini. Ya. Nanti Sebab ada Ya sudah, lanjut saja. Bateraiku ini udah mulai habis. Ayo lebih cepat. Alkitab Udah mati lampu di sini. Sudah mati lampu di sini loh. Bateraiku tinggal 16% di sini. Ayo dijelaskan. Ya. Saya tunggu. 1 Yohanes 5 ayat 7. 7. Sebab Itu ada Injil 3. Yohanes, bukan Injil Tritunggal.
Sebab Yang ada kutanya tiga Injil yang Tritunggal. memberikan kesaksian di dalam Aduh, ini surga. lagi. Bapa, Begini bang, Firman, yang dan Roh kutanya Kudus. Injil Tritunggal, Dan bukan Injil Yohanes. Yang kutanya ketiganya Injil adalah Tritunggal. satu. Aduh, Ya, ada katanya ada. aku pusing aku. Yang kutanya Injil Bahkan- Tritunggal, Makanya terus kamu dijawab kasih dia Injil ada- Yohanes. Kasih dia Kan udah baca lain. dulu, udah dengar dulu. Kamu mute aja dulu, kasih dia. Silakan. Iya benar. Ya. Hargai dulu bro. Sabar bro Ya. ya. Saya katakan dalam dua ayat ya. Satu Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada tiga yang memberikan kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, satu lagi, Matius pasal 28 ayat 19. Kalau itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan kata Yesus loh. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiga, ya. Sudah. Jangan. Sudah. Satu lagi. Sudah, Bang. Terus lagi. Satu lagi. Dua Silakan. 2 Korintus. Satu lagi, silakan. Banyak kali. 2 Korintus 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ya banyak Minum kopi dulu, ayatnya. kopi dulu ya, Pak. Jangan bilang nggak ada. Nah, terus lagi Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Saya ada cium dulu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Apalagi kurang? Banyak sekali ayatnya. Oke. Nah, ya kan? Oke, pertanyaanku tadi, Bang. Kisah para rasul. Sebentar. Tunjukkan kepada saya. Aduh, bisa saya bicara? Nanti coba apa Ya. lagi. Silakan. Bisa saya bicara? Silakan. Biar saya bantah ya. Tunjukkan kepada saya, ya. Tunjukkan kepada saya Injil Tritunggal. Yang Anda tunjukkan itu tadi adalah Injil Yohanes. Kau ini Nah, itu, mabuk Bang. apa kau ini? Makanya saya Kalau tidak dia percaya mabuk. Tritunggal. Makanya saya tidak Kalau percaya mabuk, Tritunggal ya. karena Injilnya tidak ada. Siapa mabuk lagi ini? Kata Tritunggal memang nggak ada, tapi ada intinya ada. Ini lagi dia ini. Ini lagi dia ini. Tritunggal, Injil Tritunggal nggak ada katanya. Udah ngaku dia ini. Udah ngaku dia. Kata Tritunggal itu memang nggak ada, tapi maknanya ada. Kata Tritunggal tidak ada katanya ya. Jelas? Sudah dengar ya? Penonton semua katanya kata Tritunggal Iya, tidak ada memang katanya. begitu. Maknanya ada, makna Kenapa Tritunggal Anda ada mengatakan? maknanya. Tapi kenapa Anda mengatakan bahwa Tritunggal itu ada? Kalau Gimana kau benarnya? mau kata Tritunggal secara literal nggak ada. Macet. Biar Opung istirahat dulu. Macet. Iya, Pung. Kau macam-macam kau. Macet. Istirahat, Opung. Nah, macam Aduh. kau sendiri. Kamu sendiri kacau. mengatakan tadi bahwa Tritunggal itu ada. Terus Udah. barusan kamu katakan bahwa Tritunggal Udah. juga tidak ada. Yang mana benarnya? Udah, percuma saya jelaskan kepada kamu percaya. Makin panjang episode. Kami Cuma- katakan tentang Tritunggal jadi makin panjang Bang Juma. Iya. Cuma Opung istirahat. bukan saya harap, Yang mana benarnya, Bang? Ada atau tidak? saya harap ya. Iya. Yang benarnya bukan Pak, saya Pak. harap. Ya, saya bilang kan konsep Tritunggal. Jangan juga memframing kitab Itu kamu jangan kerjain orang tua, bro. Kasihan. untuk Alkitab ya. Saya gak framing. Saya Itu saya yang bilang, bukan bukan. kepada kamu.
Iya. Saya bilang Juma nih, Pak Juma, ya, tolong jangan framing tentang Alkitab ya. Dan satu hal lagi, Kenapa jadi ke saya? saya terima kasih kepada kamu sudah menaikkan saya sekarang. Ini gara-gara Sekarang Bang saya Cuma mau- ini kayaknya ini gara-gara Bang Cuma ini Sekarang saya mau cari makan dulu. sama Bang Cuma ini. Mau cari makan ini dulu. kesalahan Bang Cuma ini. Mau kerja, Opung Ya, mau Yang kerja dulu. banyak ya Opung ya, sehat selalu ya. Saya mau cari Iya, makan Terima dulu kasih nih. Opung udah masuk. Udah Iya, siap Opung siap. istirahat dulu, Semua. Pung. Ya. Iya, iya. Iya, Silakan. maaf ya kalau miss you Thank memang you. ada kata yang kurang tepat. Dah Opung, selamat makan. Maaf ya. Belum mau istirahat, belum mau Miss cari. you lu gak boleh gitu bro. Orang tua itu. Enggak, begini Bang. Kasih. Iya saya tahu, begini Bang. Ya maksudnya tuh jangan Tadi dia sampai ketawa-ketawa. mengatakan- Itu orang tua lagi jelas. Betul. Saya ketawa atas perkataannya. Kenapa saya ketawa? Katanya tadi Injil Tritunggal itu ada. Ketika saya bertanya, tunjukkan kepada saya Injil Tritunggal, di bawahnya Injil Yohanes. Kan udah lain. Makanya saya ketawa. Iya, dia kan orang tua. Dia berusaha menjelaskan ya udah Ya. jadi pendengar yang baik dulu. Jangan ketawa-ketawa pas dia jelasin. Jadi tuh penonton tuh nggak bisa dengar apa yang dia ngomong. Saya aja harus sampai gini loh bro. Tuh kan, ketawa lagi. Begini Bang. Oke, Begini, Bang. lanjut. Udah, Kalau lupain saya Tritunggal, makin bertanya panjang itu nanti lain nih. dijawab. Makin panjang nih. Begini Bang. Sebentar biar saya apain ya. Kalau saya bertanya A dijawab B, itu saya gak terima. Nah, begitu Bang. Gak tahu juga kalau Abang Koko ya, Bang Koko bertanya tentang A, terus dijawab C, Anda terima tidak? Dia tidak terima ya. Ah, sama seperti saya, makanya saya ketawa. Lain Ya. kutanya, lain dijawab, makanya saya ketawa. Di situ saya ketawa itu. Nah, Setuju, kan setuju. lain saya tanya, lain pula yang dijawab, makanya saya ketawa. Otaknya itu Ya. bukan ditaruh di kepala, di mana? Di telapak kaki karena bisa diinjak. Nah gitu. Siap. Sudah aman berarti ya? Udah clear ya? Udah. Tos dulu bro, tos dulu. Oh, tos dulu ya. Oke. Nah ini masukan aja bro, jangan ini ya, jangan terlalu gimana sama orang tua. Kalau seperti tadi, kalau yang lain terserah lah, kamu mau gas gimana pun juga apa-apa. Ya udah, saya minta maaf kepada bapak. Jangan Siapa sama tadi saya, itu? sama beliau. Beliau lagi Siapa makan. namanya tadi tuh? Kepada bapak siapa itu tadi, orang tua itu, saya minta maaf jika ada kata-kataku yang tersinggung. Saya minta maaf ya Pak. Terima kasih. Bang Zuma. Siap. Assalamualaikum Bang Zuma. Saya Tapi- mau kasih saran sedikit aja nih Bang sama Bang Zuma dan Miss You. Aku salut sama Miss You, saudaraku. Sama Bang Juma ini. Sama Bang Juma ini terus ya. Sama Bang Zuma. Aku juga doain semoga Bang Zuma sehat selalu. Dari semalam saya ngikutin acara Kasih, Bang Bang. Zuma. Untuk Bang Miss You, Bang, pasti abang banyak ditantang dari Udah lari. Udah lari. Halo saudari Bunga. Ada yang turunkan. Saudari Bunga. Halo. Dari mana? Dari mana? Apa itu? Ngomong ngomong apa? Siapa itu Juma? Oh, saudara Nggak Bang tahu. Juma ya? Nah, tadi yang ngomong apa? Mau bau Ketar-ketir. katanya. Ada lagi Iya. ketar-ketir ini, saudara ketar-ketir ini. Semangat sore, Bang. Menjelang sore, selamat sore Bang. Sore juga. Silakan
Ada yang mau disampaikan? Turun lagi ya. Ada yang disampaikan, Bang? Ada. I miss you. I miss you. Ya. Ya, apa? Sore. Bang miss you. Selamat sore. Shalom. Shalom. Nah. Nama gerejanya apa Bang? Saya mau tanya dulu. Oke, saya perkenalkannya. Nama saya Elforis dengan agama Kristen Protestan dengan gereja GBI. Jelas? Iya. Jelas? Ininya pusatnya di mana Bang? Pusatnya? Iya. Maksud abang gimana? Maksud saya GBI di Nias di gereja Abang tuh pusatnya di mana? Oh, pusatnya? Pusatnya di Medan lah. Oh di Medan ya. Bagian apa di situ Bang? Apa bang? Di gereja Abang itu bagian Abang di situ apa gitu? Aku adalah jemaat. Aku bukan seorang pendeta ataupun seorang penginjil. Saya di sini adalah jemaat. Sudah kukatakan dari tadi sama Bang Juma di atas ini, ilmu saya cuma sedikit. Saya gak pandai-pandai kali, tetapi apa yang tertulis di Bible itu saya katakan. Seperti itu. Enggak, aku hanya mempertanyakan maksudnya. Betul kan Bang Juma? Bang Juma? Iya. Saya tidak pandai-pandai kali. Ya kok, makasih kok. Sehat terus kok. Ada panggilan nih. Iya sehat juga Iya. Bang Juma guruku. Siap, baik Bunda Koko. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Shalom. shalom ketar ketir dan I miss you. Dulu Bang Juma ya, boleh Ya, saya diskusi selamat mencari kebenaran lah. Bye bye. sama-sama Baik. ya. Iya, silakan Bang, silakan. Sedikit saya ingin mau nimbang-nimbang ilmu sama dia gitu karena Siap. saya pun di Jakarta hampir 30 tahun saya pun bergereja di GBI. Jadi intinya kau tadi nggak percaya Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Jadi sedikit pengajaran di GBI pada Yesus itu adalah juru selamat. Tuhan Yesus Kristus di agama GBI. Jadi kau bilang tadi sama Pasiopo itu, kau nggak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kau percayakan Allah. Jadi saya nggak mau singgung lagi itu karena tadi pertama pas saya mau naik tadi, saya udah pertanyakan itu. Aduh, pusing lagi kita. Sekarang, Aku udah mau turun, gak ada bateraiku ini. bentar dulu Ya, Bang. cepatlah. Sedikit Gak ada bateraiku, tinggal 10% ini. Ya. Itu pun saya sejak lahir dari nenek moyang, saya pun bukan Ya, Protestan agama Nias, nama agama ya, PNKP, ya. ya. Itu pun kalau GBI itu baru-baru berapa tahun yang lalu lah berada di dalam. Ya, Jadi kalau abang maksudnya seperti itu banyak tadi saya saya dengar tadi saya ingin mau naik tapi mungkin ada gangguan di roomnya. Suaranya kecil Bang. Bang ketar-ketir, suaranya dibesarin sedikit. Ya di roomnya Bang Juma tadi mau naik tapi mungkin karena ada banyak yang mau naik jadi agak tertunda saya yang itu tentang mengenai makan babi tadi kan. Saya ingin mau bertanya ya, kepada Anda. ya. Kamu itu sejak jadi Kristen sejak maksudnya dari nenek moyang kamu apa memang maksudnya baru-baru ini maksudnya jadi bertobat jadi Kristen gitu saya mau tanya. Oke. Semenjak saya mengenal Yesus itu sebagai utusan, maka Kita ini saya bicara awam dulu jangan bicara maksudnya di dunia surga dulu. Saya Oke. ingin mau bertanya. Apa pertanyaan abang? Kamu dari nenek moyang jadi Kristen atau memang baru-baru ini kamu jadi bertobat jadi Kristen gitu? Oke. Kalau Makanya dari kamu- nenek moyang saya tidak. Bentar dulu. Kalau dari nenek moyang saya tidak tahu nenek moyang saya. Saya tidak pernah melihat nenek moyang saya.
Oh gitu ya. Jadi berarti kamu kakek bapak berarti kamu lahir di dunia ini tanpa bapak. Ya, terus bapakmu maksudnya Saya lahir tanpa orang karena tua ada gitu. bapak dan ibu. Begini, saya Ya, itu lahir maksudnya karena ada bapak. dari kakek sebentar dulu ya. Dari kakek orang tua Aduh. kita, lalu orang tua kita punya bapak, lalu kita turun lagi bapak kita punya anak kita ini. Itu Betul, namanya- betul. Betul, itulah maksudnya saya pertanyakan seperti Betul. Oke. itu. Jadi simpel aja lah. Saya katakan ya. Dari keturun, maksudnya Ya. Kristen jadi keturunan. Saya ada di dunia ini karena bapak dan mama saya. Kalau untuk nenek moyang saya tidak pernah melihat. Tetapi adanya bapak saya dan mama saya karena nenek moyang. Oke bang, Iya kan? maksud aku bang. Jadi simpel gini aja bang. Kalau nggak paham maksudku dari orang tua kah maksudnya jadi Kristen? Apa memang maksudnya abang baru-baru ini jadi Kristen gitu? Baru-baru saya Kristen dari lahir. Oh dari lain. Berarti abang apa ini Emisu ini berarti punya orang tua kan? Punya. Ada. Lalu agama orang tua itu apa? Kristen. Kris. Oh itu. Oh, aduh, pusing kita ini Kristen bang kenapa? Itu yang saya mau tanya bang. Iya. Oh, Kristen. Nah, jadi kita ini kan sama-sama suku Nias bang. Jadi coba tadi ya, coba pertanyakan kepada saya, kayak saya nih, misalnya kayak gini. Aku misalnya kan, aku bertanya ke saya, abang tuh sejak kapan jadi Kristen? Lalu saya bilang sejak saya turun temurun dari nenek moyang saya sampai ini saya jadi Kristen. Oke. Jadi tentang Kalau makan saya, Bang, babi begini. itu bang, sebentar dulu. Kalau saya bang bicara begini, dulu. bang begini. Hmm. Mau habis bateraiku ini, biar saya potong dulu. Aduh bang, cas lah sambil dicas lah. Udah mati lampu di sini. Nah. Di tempat saya udah mati lampu Jadi di sini, udah mati oke, lampu. oke. Ya udah abang Oke, saya dengarkan bangun aja. ya. Ya, Saya jadi Kristen sejak lahir. Kalau saya lahir, katakan saya jadi Kristen sejak nenek moyang saya, sementara saya belum ada. Bagaimana saya katakan saya telah jadi Kristen sejak nenek moyang saya, sementara saya tidak ada. Iya ya. Belum ada saya. Kan itu kan? Betul. Berarti Bagaimana saya katakan mengklaim diri saya Kristen sejak nenek moyang saya, sementara saya belum ada. Itu. ya. Oke lah, itu menurut Jadi pribadi saya Anda. katakan sama abang di sini, saya jadi Kristen sejak lahir. Sejak lahir ya. Berjelas. Berarti sejak lahir itu kau kan dibawa ke gereja dibaptis. Berarti di GBI apa memang di gereja lain, Bang? Saya mau tanya. Setahu saya ya, begini. Saya mau tanya. Setahu saya ya, karena waktu kecil itu kita nggak tahu, ya. Loh. Masih banyak kita begini, itu Bang, kita ya. nggak tahu. Begini, memang jelas ketika kita bayi memang kita nggak tahu. Tapi ketika kita udah besar, ketika kita udah besar, dengar dulu, ketika kita udah besar, Ya silakan, silakan. udah bisa jalan, udah bisa ngomong, kita kan dibawa ke gereja. Sudah bisa membedakan yang baik dan tidak baik, begitu. Bukan masalah itu, udah beda lagi. Apa tuh. lagi? Makanya dengar dulu. Udah beda lagi. Aku pun jadi Kristen, oke lah, biar ku ikut kamu ya sejak lahir saya, katakanlah seperti itu. Tapi ketika saya udah besar, udah dewasa, saya tahu ya namanya nama gereja saya, karena itu gereja orang tua. Gereja orang tua saya itu adalah gereja saya. Kan seperti itu. Jadi itulah kutanya sama kamu. Masa kamu bilang ada orang tuamu sementara kamu nggak tahu nama gereja orang tuamu dulu apa gitu. Kan itu inti yang Gereja orang tuaku adalah Kristen, gerejanya juga GBI. Nah begitu, jadi nggak usah panjang kan ceritanya. Makanya dari tadi kamu abang itu mau bertanya ini agama orang tua abang apa, maka aku jawab Kristen gitu, singkat dia bang. Jangan bertele-tele. Tanya, itu ada Abang jangan kutanya bang. bertele-tele.
Abang tinggal menjawab. Enggak lah. Orang tua Abang Amisyu ini agama orang tuanya apa? Agama Kristen. Saya jawab. Kalau Anda bertele-tele, saya pun bertele-tele. Enggak bang, maksudku Gitu. tadi nama gereja Apalagi kalian maksudku? gitu loh maksudnya. Nama gereja Iya. orang tuaku adalah GBI. GBI, oke. Nah tadi kan abang bilang tadi sama si Opung itu ya tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan di Ya. agama abang, di gereja abang itu. Tapi makanya tadi ku bilang di Jakarta saya udah Bukan di agama saya. Sebelum- Ya, di Iya di agama abang, saya kalau di katakan agama itu, saya jelaskan diakui dulu. itu. Sebentar dulu, saya potong dulu. Ya. Dengar dulu. Bukan di gereja Mas- saya katakan, tetapi di Alkitab saya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Di Alkitab saya yang mengatakan itu. Di Alkitab saya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan tetapi hamba. Gitu bang. Bukan gereja yang mengatakan, bukan Nggak gereja. usah abang maksudnya melenceng lagi ngomong aja bang. Tadi saya dengar. Tadi Gini bang, connect, tapi biar nggak- paham abang. Bukan gereja masalah saya paham, yang mengatakan, saya- tetapi saya yang mengatakan. Ini Bang Juma, Kau saya dari mengatakan, tadi di sini bang. ya, tapi kan itu kan Begini, Bang ajaran Juma. GBI kamu bilang tadi Adakah kan. saya Iya, katakan iya. tadi Bang Juma, gereja saya mengatakan, atau saya sendiri yang mengatakan? Anda sendiri. Ah, ini lagi. Begini, Saya begini ya, tambah-tambahkan, begini ya. Bang. Begini. Dengar dulu lah, jangan kamu hanya yang bicara gitu. Maksudnya kasih juga Bentar ya. kesempatan sama orang Kalau seandainya nanti mati bateraiku, habis bateraiku, maaf ya, bukan kabur aku ya. Nanti kalau habis baterai tinggal Maksudnya kau 5% jangan ini. sok-sokan, maksudnya Bukan kau kabur hidup aku. di Teluk Dalam itu baru-baru ini GBI itu hidup, gereja GBI itu di Teluk Dalam. Jadi kau jangan mencemarkan. Termute. Di mana saya mencermakan? Di mana saya mencermakan? Bang Fano, semangat sore. Di mana saya mencermarkan nama baik? Yang saya katakan itu abang. Bang Juma, aktifkan dulu mic-nya. Iya, udah aktif, mic-nya tertutup. Ini siap. Dah. Oke. Jangan dimatikan. Nah, jadi gini Amisu. Ya. Iya Pak Guru, silakan. Kau tuh ya mungkin kamu tuh baru umur kamu tuh baru 30 tahun lebih. Jadi janganlah maksudnya Ya. seperti yang udah Umurku 100 baru tahun di 29 apa tahun, ini. Bang. Nah, Umurku baru jadi 29 tahun. jangan silakan. jangan coba-coba Ya. membuka mulutmu tentang Alkitab kalau kau betul-betul tidak mengenal isi Alkitab itu. Contoh. Ya saya tahu Yesus itu Sebentar adalah dulu, hamba berdasarkan data. Sebentar dulu, ini saya mau bicara. Contoh, ini Bang Juma ini kan Ya. bukan agama Kristen dia, ya, Betul. dia seorang Muslim. Seakan-akan kamu tuh mencemarkan nama orang Kristen. Memang maksudnya kamu yang ngomong. Seakan-akan nanti Di mana Bang saya Juma cuma itu berarti mencemarkan inilah nama ajaran baik orang Kristen? Di mana? Tapi kenapa orang Kristen ini? Apakah saya menyembah salah mengatakan Yesus itu sebagai hamba? itu? Ah. Begini bang, dengar apakah dulu. saya salah? Begini, sebentar dulu. Apakah saya salah mengatakan Yesus itu sebagai hamba karena ada datanya? Silakan. Kalau kau maksudnya bisa memahami Alkitab itu, ya itu Tuhan itu memang dia merendahkan diri sebagai hamba, ya merendahkan diri, bukan menyembuhkan diri. Dia turun ke dunia ini merendahkan diri. Biar paham kau. Bukan itu yang kutanya bang. Saya mau bicara dulu. Bukan itu Merendahkan yang saya dirinya. tanya bangku. Ini lagi dia otaknya ini turun ke lagi. bumi ini. Ini sering saya katakan ini otaknya itu dibawa di kepala, bukan di dengkul lagi saya bawa ini ya. Ini abang ini gimana abang ini? Lain saya tanya lain pula dijawab. Kan ada lain. Ya, makanya aku bilang tadi kau jadi Kristen sejak lahir apa memang sejak dari nenek moyang? Kalau sejak lahir bisa aja orang tuamu itu tadi agama apa gitu. Ya.
Tapi kalau dari nenek moyang, tentu kita itu memang sejak lahir dan sejak dulu tidak mutu-mutu. Makanya aku bilang, tadi kan sempat kau bilang tentang babi. Haram kamu bilang. Berarti sejak dahulu orang tuamu, kakekmu nggak makan babi. Saya mau tanya. Bukan urusanku itu. Bukan urusanku itu. Jadi janganlah maksudnya terlalu egois. Begini bang. Imannya adalah imannya dan iman Kalau kau adalah misalnya imanku. kau nggak mau makan babi, Yang membawa aku ke surga itu bukan urusanmu. mereka. Tapi Sebentar jangan dulu. kau bilang Yang membawa mereka, yang membawa aku ke surga itu adalah bukan mereka tetapi aku sendiri, imanku sendiri. Betul? saya nggak bicara Sebentar dulu. surgawi sama Saya mau- kau ini saya mau- masalah makanan, Bung. Masalah makanan Iya. bukan masalah surgawi. Biar jelas. Iya. Oke. Di Alah. Alkitab mengatakan begini. Di Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan ini ya. Kalian harus taat Saya pada ini saya ngomong perintah-perintah. ini tadi tentang babi bukan tentang surgawi sama kau. Iya, ini saya bawa ini. Kenapa Iya, kamu ini saya bilang bawa tadi ini. sama si Opung itu babi itu haram, haram bagi kau, tapi bagi umat Kristiani tidak haram. Jadi Loh, kalau Anda kau mela- ngaku, berarti kalau kau Anda melanggar ngaku orang, perintah Tuhan. sebentar dulu, kalau kau Anda melanggar ngaku perintah Tuhan. orang Bentar Kristen, dulu. Anda itu melanggar perintahnya Yesus, betul? Oke, saya jawab. Semua Tuhan itu turun ke bumi ini ketika dia disalib itu udah digenapi semua. Udah dihapus. Jadi makanya Oke. orang Kristiani boleh makan babi, biar tahu kau. Ya. Di mana Jadi simpel dalilnya? aja. Dalilnya. Di mana Nah, datanya? Di pentatku dalilnya biar tahu kau. Kau paham ajaran Kristus. Ini dia nih Bang Makanya Juma. kau paham ajaran Kristus. Di mana datanya? Di patahnya katanya. ini dia ini kan. Kutanya di mana datanya? Di patahnya katanya. Oh ini. Makanya aku bilang Kau tadi, turun. otaknya itu kalau bicara di kepala bukan di dengkul. Gitu. Bukan di dengkul ya. Oke teman-teman sekalian, Bukan saya di dengkul, sementara rupanya. izin dulu untuk Rupanya dia ibadah. mengklaim Ibadah dulu saya sebentar azan. Rupanya dia Ada mengklaim Dinda Nora di sini, bahwa- silakan. datanya ada di pantatnya katanya. Kan? Bukan di kepalanya ada otaknya. Saya mau turun juga ini Bang Cuma. Bang Cuma saya turun juga ini cuma 5% lagi. Oke, miss you. Iya iya, saya ibadah dulu ya teman-teman semua, jangan kemana-mana ya. Ya, Bang. saudara Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar. Waalaikumsalam. Saudara Nora, saya turun Ya. juga. Bateraiku tinggal 5% ini. Nanti Bukan saya naik saudara, lagi. saudari Nora. Gitu Oh, saudari ya. Saudari. Ya. Saya turun juga Yes. ini. Nanti kalau Oke, siap. hidup lampu Miss lagi you. ada Terima baterai. kasih. Kalau ada baterai nanti saya naik lagi kalau udah hidup lampu. Oke. Jadi saya mau bicara dulu sama penonton di bawah ini. Penonton, jika ada kata-kataku yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Mari kita membenarkan atas kebenaran Alkitab kita yang mengatakan Yesus itu hamba, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada intimnya Yesus mengatakan itu ya. Makanya saya percaya di Alkitab. Bukan dipercaya saya mengatakan itu. Saya tidak mengatakan percaya atas perkataan gereja. Tidak. Saya mengatakan berdasarkan data Alkitab. Bukan Data berdasarkan Bible. data gereja. Data Bible, ya. Bible lah, seperti itu. Jadi saya izin turun kepada saudara-saudara penonton semua. Saya minta maaf Oke. jika ada kata-kataku yang salah. Jangan dimasukkan dalam hati seperti Salah yang semua, I kukatakan. miss you. Ya, seperti yang bentar. kukatakan, Misinya otaknya kalau mau bicara, mau diskusi sama aku, otaknya di kepala, jangan di dengkul. Nah, biar mantap. Kalau Itu otaknya di otak dengkul, kamu, jadi I bingung miss you. aku. Sebentar, Kalau Kak. otaknya di dengkul, Ini ya. jadi bingung aku. Oke. Jadi saya izin turun dulu semuanya ya. Nanti saya naik lagi.